Karena Allah lah yang memberikan misi untuk penyelamatan itu. Sehingga Allah harus senantiasa ada di situ. Katakan, Tuhanlah yang menuntun aku. Aku tak perlu tahu bagaimana cara Tuhan. Aku tak perlu tahu kemana Tuhan akan memimpin. Tetapi satu hal yang perlu aku tahu. Tuhanlah yang memimpin. Sehingga ia berani mengatakan, tenanglah kini hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, senang sekali kita berjumpa kembali. Melalui akun YouTube ini kita dipertemukan oleh firman Tuhan. Menjadi khotbah bagi kita 26 Februari 2023. Di Minggu Info Kapit. Diambil dari 2 Musa atau Keluaran 33. Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya. Maksudnya ialah kepada Tuhan. Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seorang yang bernama Joseph Henry Gilmore pernah mengungkapkan sebaik lirik yang mengatakan demikian. Aku tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan menuntun aku. Aku tidak perlu tahu bagaimana dan kemana Tuhan akan menuntun aku. Tetapi satu hal yang perlu aku tahu, satu hal yang perlu aku ketahui, sekaligus yakini dan perlu selalu kupastikan bahwa Tuhanlah yang menuntun aku. Pernyataan itu muncul dari Joseph ketika terjadi perang sivil di Amerika Serikat. Dan ketika itu mereka mengalami krisis yang sangat besar. Dia baru saja membawakan khotbah di gereja Baptis di Philadelphia dengan mengeksposisi
Mazmur 23. Sudah sangat sering sebenarnya Pendeta Joseph menyampaikan Mazmur 23 ini. Tetapi sesuai dengan keadaan terjadinya perang sipil di Amerika pada tahun 1861 sampai dengan 1865, kali ini ia benar-benar tertarik dengan ungkapan di Mazmur 23 yang mengatakan, ia memimpin aku. Di ayat yang ketiga Mazmur 23, hal itu diungkapkan ketika ia mendengarkan atau mengungkapkan frasa ia memimpin aku. Ia merasa bahwa masa kelam selama perang sipil telah membuatnya fokus dan memang harus senantiasa fokus kepada pimpinan Allah. Dan setelah khotbahnya itu, ia semakin fokus kepada bait demi bait sebuah puisi yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya ialah, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya, yang akhirnya inilah menjadi syair lagu Tenanglah Kini Hatiku yang dituliskan dalam Kidung Jemaat nomor 410. Saudara yang terkasih, istilah yang lain mengungkapkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Demikianlah situasi yang dialami oleh orang percaya. Baik sebagaimana pengalaman Joseph Gilmore, demikian juga dalam nas firman Tuhan yang telah kita baca dalam Keluaran 33 ini, pengalaman Nabi Musa sebagaimana anak ayam yang kehilangan induknya. Yang terpenting bagi dia bukan seberapa banyak makanan yang tersedia. Meskipun ia diberikan makanan yang banyak, tempat berlindung yang nyaman, kandang yang terbuat dari emas, pastilah tanpa kehadiran induknya, ia akan selalu gelisah, ia akan selalu kecarian, ia akan selalu kesusahan, atau bahkan ia akan kehilangan arah perjalanan. Anak ayam akan lebih mementingkan kehadiran induknya dibandingkan dengan makanan-makanan yang tersedia. Lebih dari situ, gambaran itulah menjadi gambaran yang mirip sekali dengan keberadaan bangsa Israel yang tengah berjalan di padang gurun. Padang gurun yang pastinya penuh dengan tanda tanya. Pastilah tanpa kehadiran Allah, mereka tidak akan mampu meneruskan perjalanan. Sebab perjalanan tanpa kehadiran Allah ibarat mereka seperti anak ayam tanpa kehadiran induknya. Jangankan di padang gurun, di padang rumput sekalipun mereka tidak akan mampu. Jangankan dalam situasi krisis, dalam situasi tenang sekalipun, dalam situasi penuh makanan sekalipun, dalam situasi yang menyenangkan sekalipun, akan kehilangan arah apabila tanpa hadirnya Allah. Di ayat yang ke-16 sekaligus di ayat yang ke-18 nas firman Tuhan ini menunjukkan betapa gelisahnya seorang Musa apabila ia tidak yakin Allah bersama-sama dengan dia. Mengapa ia perlu kehadiran Allah? Mengapa ia perlu merasakan dan memastikan bahwa Allah bersama-sama dengan mereka melewati padang gurun yang keras sekaligus yang kejam itu? Sekalipun mungkin ia akan selamat melewati perjalanan itu, sekalipun mungkin ada makanan pada saat mereka di perjalanan, tetapi bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah karena Allah lah yang memberikan misi untuk penyelamatan itu. Sehingga Allah
harus senantiasa ada di situ. Sebab itulah yang menjadi jaminan terlaksananya misi itu. Karena ini adalah misi Allah, maka Allah harus senantiasa ada bersama-sama dengan orang yang menjalankan misi itu. Bersama-sama dengan Musa pada saat itu. Musa meminta tanda, tetapi apa yang diungkapkan oleh Allah? Musa sesungguhnya tidak membutuhkan tanda. Sebab kasih sayang Allah pada diri Musa itu pun sudah menjadi sebuah tanda, sebuah jaminan bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kasih sayang Allah itu adalah sesuatu yang dapat diterima dengan iman. Sebab dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah jawaban. Iman adalah bukti. Sebab iman adalah tanda itu sendiri. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Sehingga Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia akan mengasihi orang yang dikasihi. Bahwa ia akan memampukan orang yang percaya. Orang yang dikasihinya. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa ia akan senantiasa menunjukkan kehadirannya, melindungi Musa dan bangsa Israel itu dengan tangannya sendiri, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-22. Saudara yang terkasih, seorang pendeta Joseph Henry Gilmore pada saat krisis mengatakan, Tuhanlah yang menuntun aku. Aku tak perlu tahu bagaimana cara Tuhan. Aku tak perlu tahu kemana Tuhan akan memimpin. Tetapi satu hal yang perlu aku tahu, Tuhanlah yang memimpin. Sehingga ia berani mengatakan, tenanglah kini hatiku. Sama halnya dengan Musa. Ia memastikan bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan ia. Sebab apabila Allah tidak ada bersama-sama dengan dia, dia tidak akan mampu. Dia akan jatuh. Dia akan kolaps dan dia akan gagal. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, padang gurun apa yang saat ini sedang Anda lalui? Kesusahan apa yang saat ini sedang Anda jalani? Ingatlah, pastikanlah bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita menjalani itu, kita pastikan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Bukan berarti itu hanya semata-mata karena keberhasilan, tidak. Tetapi kita tahu dalam setiap proses itu, karena itu adalah sesuatu kehidupan yang datangnya dari Allah. Maka kita harus pastikan kita bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, iman adalah dasar bagi kita untuk tetap meyakini bahwa kita berjalan dengan Allah. Tanpa Allah berkat apapun, tanpa Allah kekayaan apapun, tanpa Allah pemberian Allah pun tidak akan ada artinya. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara yang terkasih, Allah sendirilah sumber dari kasih karunia itu. Sebab ia sendirilah kasih karunia itu. Allah lebih penting dan teramat penting dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan berkatnya sendiri. Sebab Allah lebih penting dari siapapun. Sebab perjalanan kehidupan ini adalah datangnya dari Allah. Maka mari kita jalani bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Bersama-sama dengan Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati saudara, memberkati kita dalam padang gurun perjalanan kehidupan ini. Memenangkan kita sehingga kita mampu berkata haleluya, terpujilah ia. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami semakin meyakini bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami dan kami selalu bersama dengan Engkau menjalani
perjalanan kehidupan ini kita senantiasa bersama-sama. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.